Shalom, selamat berjumpa kembali kekasih Tuhan pada kesempatan ini bersama saya Martinus Esong. Kembali saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah, merespon beberapa jemaat Tuhan yang telah menghubungi saya untuk kemudian menyampaikan atau memberikan tanggapan berdasarkan kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan pernikahan sejenis. Dan saya telah mempersiapkan bahan Alkitab pada saat ini yang akan saya sampaikan dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pasal 1 ayat 26 sampai 27. Sebelum kita sama-sama membaca, mendengarkan firman ini, bahkan kita akan sama-sama renungkan, mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena kami percaya dan terus mengalami akan kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap saat. Terkhusus Tuhan, pada kesempatan ini hamba-Mu dengan segala keterbatasan kembali akan menyampaikan kebenaran firman Allah sendiri. Tolong kami ya Roh Kudus, juga segenap jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman pada saat ini Tuhan. Sekiranya kami terus menjadi pribadi yang akan mendengarkan firman dengan baik dan menjadi pelaku firman yang setia. Mohon ampun dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, saya akan bacakan firman ini. Roma pasal 1 ayat 26 dan 27 firman Tuhan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Demikian juga firman Allah yang boleh saya sampaikan, yang boleh saya bacakan, dan juga saudara membaca, mendengarkan tentunya. Sungguh kita disebut pribadi yang beruntung ketika masih diberi kesempatan untuk mendengar firman ini, dan tidak hanya sebagai pendengar, namun kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Amin, firman Tuhan. Kekasih Tuhan, dari bacaan kita pada saat ini, saya memberikan satu tema besar, yaitu pernikahan sesama jenis. Bagaimana kemudian kita menyikapi, bagaimana kemudian kita merespon, bagaimana kita kemudian memahami tentang pernikahan itu. Dan dalam hal ini secara khusus pada saat ini yang hendak saya sampaikan adalah bagaimana kemudian Allah memberikan sesuatu yang berharga dalam istilah pernikahan. Dan yang lain lagi, bagaimana kemudian kita belajar berdasarkan Alkitab hal-hal yang Tuhan inginkan sehubungan dengan pernikahan sejenis ini. Dan sekiranya itu akan kemudian menguatkan kita, memberkati kita, membuat kita memiliki pikiran-pikiran yang cerdas. Pikiran-pikiran yang berdasarkan firman Tuhan itu sendiri. Dan sebelum saya masuk lebih dalam lagi, saudara, seperti biasanya mengawali kebersamaan kita, saya menyapa segenap saudara yang boleh menyaksikan atau mendengarkan firman ini dengan ucapan shalom.
diberkatilah saudara pada saat ini. Dan biarlah lewat perjumpaan kita, lewat media ini boleh menjadi sesuatu yang bermakna dan memuliakan Tuhan. Itu harapan saya. Kekasih Tuhan, dalam istilah Toraja, biasa kita dengar begini, matua motilino. Atau dalam bahasa Indonesia, dunia ini semakin tua. Dan berbagai hal semakin nyata dan berbagai hal juga terus mengalami perkembangan, perubahan dan lain sebagainya. Kita sedang diperhadapkan pada kondisi yang memilukan saudaraku. Covid, peperangan dan lain sebagainya. Bencana-bencana alam dan lain sebagainya. Tetapi satu yang pasti yang hendak saya sampaikan, bahwa janganlah itu membuat saudara memiliki iman yang KW, iman yang instan, iman yang abal-abal. Tetapi saya berharap dengan keadaan-keadaan seperti itu, iman saudara dan saya akan terus dan semakin dikukuhkan di dalam Yesus Kristus. Nah, muncullah beberapa pertanyaan kemudian menghubungi saya untuk menyampaikan, bertanya, ada apa sih, kenapa ada lagi hal-hal seperti ini yang sangat tidak logis, yang sangat tidak masuk akal, yang menurut mereka yang bertanya tidak pantas, tidak wajar, memalukan dan lain sebagainya. Apakah itu dibenarkan dan lain sebagainya? Bagaimana keadaan mereka dan lain sebagainya? Ya, apalagi kalau bukan pernikahan sejenis. Kita harus jujur saudaraku, bahwa saat-saat sekarang ini, keadaan-keadaan itu atau hal itu semakin memprihatinkan. Dan sadar atau tidak sadar, hal itu sudah semakin banyak terjadi. Ya, muane si bali muane, baine si bali baine. In Indonesia, laki-laki jatuh cinta kemudian menikah dengan laki-laki, pun perempuan sama juga. Kok itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Bagaimana dengan mereka-mereka yang seperti itu? Apa peran gereja? Apakah gereja diam, menutup mata selama ini, sehingga hal itu terjadi begitu saja dan lain sebagainya? Saya akan menjelaskan semua itu saudara, berdasarkan firman pada saat ini. Dan tentunya ini bukan hoax, ini bukan saya karang-karang atau sekedar untuk saya jadikan bahan khotbah dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah fakta yang begitu miris, begitu memilukan, begitu menyayat hati, begitu menyedihkan menurut saya. Pada saat esensi dari pernikahan itu kemudian tidak ditempatkan atau tidak dinikmati, tidak dirasakan dengan baik, dengan benar. Lantas bagaimana saudara kita merespon ini? Bagaimana kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang berhati-hati, yang berjaga-jaga dengan kondisi seperti ini? Tidak lain saudaraku, adalah dengan mendasarkan semuanya itu, atau melihat semuanya itu berdasarkan firman Tuhan. Dan itu yang akan saya sampaikan pada saat ini. Ada beberapa poin saudara yang ingin saya sampaikan pada saat ini sehubungan dengan pernikahan sejenis, di mana telah didasarkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pasal 1 ayat 26 dan 27. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rencana Allah. Apa rencana Allah dalam hidupmu dan hidup saya? Apa rencana Allah sehubungan dengan pernikahan?
yang telah saudara alami bagi yang sudah menikah, dan yang akan menikah bagi yang belum menikah. Ya, seperti saya. Apa yang harus kita pahami di situ? Perhatikan saudaraku bahwa jauh sebelum Allah menciptakan manusia, saya terlalu yakin dan percaya bahwa Allah telah merancangkan sesuatu yang terbaik dalam diri manusia sehubungan dengan kebersamaan, atau dalam hal ini pernikahan. Atau kemudian bagaimana Allah menyatukan dua insan yang berbeda itu. Pernikahan tidak lain kita akan kemudian berbicara tentang hubungan seksual. Ya kan? Karena itulah sesuatu yang berharga yang Tuhan rancangkan dalam pernikahan. Untuk kemudian menggenapi firman Allah bagi manusia, yaitu bertambah banyak atau beranak cucu memenuhi bumi. Tidak lain adalah harus melakukan hubungan seksual. Alright, sepakat? Itu mesti sepakat. Nah, pahami saudaraku apa itu hubungan seksual? Atau siapa yang boleh melakukan hubungan seksual? Laki-laki dengan laki-laki? Perempuan dengan perempuan? Atau seperti apa? Nah, hubungan seksual merupakan suatu standar kesempurnaan. Itu pahami baik-baik itu. Hubungan seksual merupakan standar kesempurnaan bagi ciptaan Allah, dalam hal ini saudara dan saya. Amin. Tetapi sayangnya saudaraku, keinginan-keinginan atau hasrat-hasrat manusia merubah semuanya itu menjadi hal yang memilukan, hal yang mendukakan hati Tuhan. Atau bahasa umumnya, keinginan manusia menimbulkan atau berujung kepada perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Dan itu disebut dengan dosa. Kekasih Tuhan, tentunya ketika kita kemudian luput atau melenceng dari kesempurnaan yang telah Allah anugerahkan dalam diri kita, dan itu juga berkaitan dengan hubungan seksual, kita pergunakan salah, maka mau tidak mau, sepakat atau tidak sepakat, saya mau katakan begini, itu pasti dan tentu menyangkal Allah. Amin. Bagaimana kemudian cara menciptakan manusia, dalam hal ini laki-laki dan perempuan. Dalam kisah penciptaan, saudaraku, kenapa saya katakan ketika orientasi atau makna esensi dari pernikahan itu tidak dipahami dengan baik, dan kemudian hubungan seksual sebagai standar kesempurnaan Allah bagi ciptaannya, salah satu juga ya, itu digunakan secara tidak benar. Itulah yang kemudian saya katakan bahwa cara-cara itu dikategorikan sebagai perbuatan atau sikap-sikap yang menyangkal karya Allah dalam diri saudara dan saya. Ya kan? Manusia diciptakan berbeda, saudara. Ketika Allah melihat Adam terbaring sendiri dan lain sebagainya, kemudian ia melihat bahwa nama karorongolute begitu sedih, begitu, apalagi istilah tepatnya ini ya, kesepian. Apa yang telah Allah buat itu? Kemudian dia mengambil rusuk dan kemudian membentuk apa? Manusia yang lain, yang kemudian ditempatkan di sisinya. Dan itu dilihat Allah baik adanya, sebagai penolong yang sepadam bagi Adam. Dan dia atau manusia itu adalah Hawa.
Yang berarti perempuan diambil dari laki-laki. Bukan laki-laki lagi yang Allah ciptakan, saudaraku, tetapi perempuan. Ingat baik itu. Nah, yang kedua, saudara, saya akan berbicara tentang fakta homoseksual. Bagaimana kemudian kita melihat hal ini? Bagaimana kemudian kita menyikapi hal ini? Ketika orang melakukan atau berada dalam tanda kutip homoseksual, maka saya hendak katakan dengan tegas, itu bukan berasal dari siapa-siapa, tapi itu berasal dari hawa nafsunya sendiri yang memalukan. Sekali lagi, berasal dari hawa nafsunya yang memalukan dan akan mencelakakan dan akan membinasakan. Saya tidak mau kompromi dengan itu. Iya untuk iya, tidak untuk tidak. Saya katakan bagi engkau yang mungkin mendengarkan khotbah ini, renungan ini, yang berada dalam tanda kutip homoseks dan lain sebagainya, saya mau katakan segera bertobat. Karena engkau sedang berada dalam kondisi yang memalukan dan akan menuju kepada kebinasaan jika engkau tidak bertobat. Fakta yang lain bahwa ternyata homoseks ini sudah lazim. Bahkan menurut saya bukan lagi hal yang ditutup-tutupi, tetapi diumbar-umbarmi dan lain sebagainya. Di media sosial dan lain sebagainya, laki-laki berhubungan dengan laki-laki, perempuan berhubungan dengan perempuan dengan begitu happy-nya dan lain sebagainya. Padahal itu adalah suatu tindakan yang kemudian memilukan, menyakiti hati Tuhan. Hal itu juga, saudaraku, konteks atau berhubungan atau sama halnya dengan kondisi yang terjadi di jemaat yang ada di Roma yang ditegur oleh Paulus. Bahwa di sana pun hal-hal seperti ini dilegalkan atau dibolehkan. Bukan sesuatu yang kemudian dilarang dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan secara massal. Banyak yang kemudian homoseks di sana. Dan kemudian Allah tidak pernah sepakat dengan itu. Dan kemudian itu membuat Rasul Paulus harus menyampaikan kebenaran firman kepada mereka. Seperti yang telah saya bacakan pada saat ini. Saudara, Allah memang mau menerima siapa saja yang datang kepadanya dengan iman. Berbicara tentang siapa saja berarti orang-orang yang kemudian terlibat langsung atau berada pada jalan yang salah, yaitu homoseks. Allah tetap menerimanya. Menerima pribadinya. Menerima dirinya. Tetapi ingat baik-baik. Allah tidak menerima sikapnya. Allah benar-benar melarang homoseksual. Makanya kekasih Tuhan, di dalam Imamat dapat kita baca, saya akan bacakan bagi saudara ya. Imamat pasal 8 ayat 22, Imamat pasal 18 ayat 22 dengan jelas di situ mengatakan bahwa firman Tuhan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara seorang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Saudara yang sama dikasih Tuhan, ingat baik-baik itu, bahwa Allah sendiri yang melarang. Allah yang menyampaikan langsung kepada Musa untuk menyampaikan apa kehendak Allah sehubungan dengan itu, sehubungan dengan homoseks. Bahwa Allah melarang itu. Tidak boleh bersetubuh antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena itu adalah suatu kekejian bagi Allah. Jelas. Dalam perjanjian lama pun dilarang. Dan itu penting saudaraku, kita pahami. Nah, kekasih Tuhan, Allah tidak mendorong saudara dan saya untuk memenuhi semua hasrat. Karena begini, hasrat itu muncul dari dalam. Kemudian itu membuat kita seolah-olah kuat dengan mengkolaborasikan
hasrat itu dengan suatu anggapan bahwa saya memiliki hak dan saya normal. Tetapi saudaraku, hak yang diperhitungkan dalam diri seorang homoseks itu adalah hak yang keliru. Kalau kemudian itu mau dia gunakan untuk melegalkan atau membolehkan apa yang dilarang Allah, kemudian bisa dilakukan dalam kehidupan ini, itu sama sekali tidak boleh. Saya normal. Kalau kau normal, cari kau perempuan bagi yang laki-laki. Kalau kau normal, cari laki-laki bagi kamu yang perempuan. Tetapi kalau kau normal dan kemudian mencari laki-laki bagi yang laki-laki, perempuan bagi yang perempuan, itu adalah suatu kekejian. Dan itu adalah suatu sikap-sikap murahan, karakter-karakter rusak. Bukan karakter-karakter yang didasarkan pada kehendak atau tuntutan atau petunjuk Yesus sendiri. Nah, saudara yang sama dikasihi Tuhan. Poin kedua dari terakhir yang ingin saya sampaikan. Bahwa pernikahan sesama jenis itu menyebabkan hukuman maut. Garis bawah itu. Ingat baik-baik. Jangan macam-macam dengan itu. Jangan sok jago. Jangan sok hebat. Jangan gunakan itu untuk kemudian mencari popularitas dan lain sebagainya, mencari uang dan lain sebagainya. Ada laki-laki yang kemudian menikah dengan laki-laki selain karena hawa nafsunya yang rusak dan lain sebagainya, yang murahan dan lain sebagainya, karena uang, karena keadaan dan lain sebagainya, ya kan? Dan ini saudaraku, jangan jadikan sebagai tujuan hidupmu. Pahami tujuan hidup saudara. Bahwa Allah telah merancangkan kesempurnaan dalam dirimu sehubungan dengan hubungan seksual. Pernikahan kudus hanya boleh dilakukan, hanya boleh terjadi antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya antara perempuan dan laki-laki, bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Itu titik. Tidak ada kompromi dengan itu karena Alkitab yang menjamin. Allah yang kemudian menegaskan itu. Bagaimana dengan yang melanggar? Percayalah, saya dengan tegas katakan. Jika engkau homoseks dan tidak bertobat, hukuman kekal sudah ada dalam dirimu. Hukuman kekal sudah engkau genggam. Dan ketika engkau tidak bertobat, maka siap-siaplah untuk kemudian masuk ke dalam tempat penyiksaan kekal. Dan karena itu mereka akan menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Engkau sesat, wahai sahabatku, wahai saudaraku, yang saat ini sedang happy-happynya dalam kondisi homoseks. Engkau tersesat dan Allah sangat menyayangimu, Allah sangat mencintaimu. Kembalilah ke jalan Tuhan. Selagi masih ada waktu saudaraku, jangan tunda-tunda. Ketika engkau telah mendengarkan firman ini, yang saya sampaikan tugas saya selesai. Tapi saya tidak berhak mengintervensi dirimu. Saya tidak punya hak untuk kemudian memaksakanmu. Tetapi saya hanya kemudian menyampaikan firman, kebenaran firman, itu yang diinginkan Tuhan. Dan ketika engkau menerima atau mendengar dan menerima, engkau diberkati, engkau diampuni. Tetapi ketika engkau telah mendengar ini, cuek dan lain sebagainya dan tidak mau bertobat, percayalah, hukuman kekal ada dalam dirimu. Dan Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Jangan pahami bahwa ini dosa kecil, dosa besar. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semua sama di depan Allah. Semua sama di hadapan Allah. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian kekal. Titik. Tidak ada kompromi. Penutup saudaraku. Ini perlu kita pahami, bahwa kita harus paham bahwa pernikahan itu diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan, bukan sesama jenis. Amin.
Di mana dasarnya? Kenapa saya katakan bukan untuk laki-laki dengan laki-laki, bukan untuk perempuan dengan perempuan. Di mana dasarnya? Apakah saya sedang berhoax? Atau hanya kemudian mencopot, mengambil dari dalam pikiran saya sendiri dan lain sebagainya? Tidak. Tetapi dalam kisah penciptaan sangat jelas, saudaraku. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Firman Allah. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Sekali lagi. Karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Selesai. Tidak ada tawaran lain. Tidak dikatakan karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan laki-laki dan bersatu dengan ya. Saudara yang sama dikasih Tuhan, jangan pernah kompromi dengan itu. Jangan main-main dengan itu. Mungkin saat ini hidupmu happy-happy, senang-senang dengan kondisi homoseks dan lain sebagainya. Engkau mengetahui kebenaran firman. Engkau mengetahui bahwa itu tidak benar. Tetapi engkau membohongi dirimu sendiri. Engkau secara sadar atau tidak sadar sedang mengubur dirimu sendiri. Engkau menjadi pribadi yang munafik. Engkau menjadi pribadi yang pura-pura bodoh. Padahal engkau telah mengetahui kebenaran firman. Bahwa Allah sangat sedih hatinya. Ketika apa yang ia telah ciptakan dan ia pandang baik adanya. Engkau rubah. Hanya karena hasratmu. Hanya karena hawa nafsumu. Yang memalukan. Yang tidak terkontrol. Lantas bagaimana dengan orang yang telah terlanjur masuk dalam pergaulan seperti ini? Apakah tidak ada ampun baginya dan lain sebagainya? Apakah dia betul-betul akan mati atau akan dihukum dan lain sebagainya? Saya mau katakan, ketika dia bertobat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita pun tidak berhak menghakimi mereka. Tapi kita dituntut untuk kemudian mengingatkan mereka. Hati-hati saudara. Orang yang melakukan pelanggaran sehubungan dengan pernikahan, dalam hal ini homoseks, Tuhan tidak pernah kompromi dengan dia. Namun bukan hanya yang melakukan. Orang yang melihat dan setuju dengan itu, orang yang melihat dan tidak mau menegur, itu sama-sama kena dampak. Itu sama-sama dikategorikan sepakat dengan itu. Dan itu juga akan mendapatkan hukuman, saudaraku. Bahaya enggak? Secara logis tidak mungkin. Masa saya kena imbasnya? Dia yang melakukan, saya yang kena imbasnya. Ya. Bisa. Dan itu yang kemudian ditegaskan firman Allah. Ketika engkau sepakat atau setuju dengan itu, engkau sama berkompromi dengan homoseks. Ingatkan, tegurlah mereka. Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan. Bagi yang sudah terlanjur terjerumus ke dalam perbuatan atau kondisi yang memalukan ini, yaitu homoseks, masih ada waktu untuk bertobat. Kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan Tuhan. Dan bagi saudara yang sedang berencana untuk kemudian menikah juga dengan laki-laki, bagi laki-laki dan perempuan dengan perempuan, saya mau katakan, hentikan niat itu. Batalkan niat itu. Sebelum murka Allah dilimpahkan atas dirimu. Bisa ndak? Bisa. Bisa ndak saya lepas? Bisa, kalau engkau komitmen. Kalau engkau mau menerima Kristus dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau mau menerima atau mau beriman dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, kau bisa lepas dari itu. Bisa ndak saya menghindari? Bisa. Caranya seperti apa? Hindari tempat-tempat yang berpotensi membuat engkau jatuh ke dalam perbuatan atau kondisi homoseks. Jangan curhat yang tidak jelas kepada sesama jenis. Jangan memberikan peluang atau jangan kemudian jatuh dalam godaan. Dan lain sebagainya. Yang lain lagi, jangan remehkan kuasa iblis yang sedang menggodamu.
untuk terlibat dalam kondisi seperti ini, yaitu homoseks. Pengaruh atau kuasa iblis banyak cara bisa sampai kepada dirimu. Tetapi ketika engkau tetap setia konsisten di dalam Yesus Kristus, di dalam iman, tetap berpegang teguh pada Alkitab, engkau akan terus bertahan. Serahkan diri saudara kepada Allah untuk mendapatkan jalan keluar jika engkau masuk dalam kategori homoseks. Serahkan hidupmu kepada Tuhan agar engkau terhindar dari homoseks. Serahkan dirimu kepada Tuhan, karena Allah mau mengampuni dosa-dosa akibat homoseks. Dan Allah bukan hanya mengampuni dosa-dosa yang lain, dosa homoseks pun Allah ampuni. Tetapi ketika engkau tidak bertobat, tidak ada pengampunan dan keselamatan tidak ada dalam diri. Engkau sungguh berharga. Engkau sungguh adalah anak-anak Allah yang telah diberikan kesempurnaan. Citra Allah, wajah-wajah Yesus Kristus ada dalam dirimu. Jangan nodai itu. Jauhi perbuatan homoseks. Tinggalkan perbuatan homoseks. Kembalilah ke jalan Tuhan. Niscaya Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan menjadikanmu kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat engkau terus naik dan bukan turun. Tuhan akan menjadi engkau sebagai orang yang pertama dan bukan yang kedua. Tuhan akan menjadikanmu sebagai pribadi-pribadi yang terdepan dan bukan terbelakang. Toe manda itu, da ami mataku, da ami magiang. Jangan takut, jangan ragu. Soalnya Yesus baik. Amin. Firman Tuhan. Kekasih Tuhan, demikianlah firman yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Sekiranya ini boleh menguatkan saudara untuk kemudian betul-betul hidup kudus atau masuk ke dalam pernikahan yang kudus, yang benar. Bersabarlah, be patient please, bersabarlah untuk kemudian mendapatkan pasangan hidup yang tepat dari Tuhan. Bukan hanya dengan kita menikah kemuliaan Kristus bisa dinyatakan, tetapi dalam setiap kehidupan kita kemuliaan Kristus bisa terus dinyatakan. Dalam setiap keberadaan kita, kita pun bisa menjadi berkat. Terpujilah Tuhan, amin. Kita berdoa mengakhiri kebersamaan kita. Terpujilah namamu ya Allah, pada kesempatan ini kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena firman-Mu telah menyapa, menguatkan kami, menyadarkan kami untuk terus hidup kudus, untuk terus menjaga kesempurnaan yang Tuhan telah tanamkan, yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, bahkan memampukan kami menjalani kehidupan ini dengan benar. Sehubungan dengan pernikahan, kami telah dituntut untuk kemudian terus bersabar dan benar-benar taat, takut dan tunduk kepada firman-Mu. Menikah bukan dengan laki-laki bagi yang laki-laki, bukan dengan perempuan yang perempuan. Karena Allah, karena Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan, itulah dua insan yang akan dipertemukan menjadi satu, untuk terus saling melengkapi, untuk terus menjadi berkat bagi orang lain, dan terus memuliakan Tuhan. Tolong mereka Tuhan yang telah terlanjur jatuh ke dalam kondisi homoseks, ubahkan, sadarkan mereka, ampuni dosa-dosa mereka Tuhan. Dan biarlah mereka boleh bertobat, karena firman-Mu telah menegaskan, ketika mereka bertobat, mereka akan selamat. Tetapi ketika tidak mau bertobat, mereka akan binasa. Biarlah kami terus mengingatkan satu sama lain, terus saling mengasihi bukan membenci, menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk bagi sesama kami. Terpujilah namamu ya Allah. Mohon ampun dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, demikian kebersamaan kita. Sampai jumpa lagi di renungan-renungan berikutnya. Dan biarlah kita terus menjadi pribadi-pribadi yang setia memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.